Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Julius Alvacino. Pada video ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang saya ambil dari sebuah platform yang berjudul Kompasia. Jadi cerpen ini berjudul Hujan di Ujung Senja. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat ketika Rama duduk di bangku taman kota. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan yang mulai basah oleh gerimis. Langit kelabu mencerminkan perasaannya, berat, kosong, dan tak menentu. Hari ini ia baru saja kehilangan pekerjaannya. Rama menghela napas panjang. Sudah 2 tahun ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Namun tiba-tiba nasib berkata lain. "Maaf, kami harus mengurangi pegawai," begitu kata atasannya tadi siang. Kini ia hanya bisa duduk diam menatap hujan yang semakin deras, seperti mencerminkan hatinya yang hancur. Ditinggal lamunannya, seorang wanita tua dengan payung lusuh duduk di sampingnya. Rambutnya yang sudah memutih diikat rapi dan wajahnya menyiratkan kelembutan. "Nak, kau baik-baik saja?" tanyanya lembut. Rama menoleh terkejut dengan perhatian wanita asing itu. Ia mengangguk meski dalam hatinya ada pergolakan yang sulit diungkapkan. Wanita itu tersenyum. "Kadang hidup memang keras, Nak. Seperti hujan ini, ada saatnya deras dan ada saatnya reda. Tapi percayalah, setelah hujan selalu ada pelangi." Kata-kata itu mengingatkan Rama pada mendiang ayahnya dulu. Setiap kali Rama mengeluh tentang kesulitan, ayahnya selalu berkata, "Rama, hidup ini seperti hujan, kadang deras, kadang rintik, tapi setelahnya selalu ada pelangi." Rama menatap wanita tua itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan lalu tersenyum. Wanita itu bangkit perlahan, melangkah pergi di bawah rinai hujan, meninggalkan jejak yang tak hanya basah di tanah, tetapi juga di hati Rama. Hujan masih turun, tapi kali ini Rama tidak merasa sendirian. Ia bangkit melangkah menuju jalan pulang, membawa harapan baru di ujung senja. Nah, jadi itu saja cerpen yang saya bacakan. Kemudian dari cerpen ini saya akan membahas mengenai identitas cerpen, orientasi, isi atau ringkasan cerpen, unsur-unsur cerpen, kelebihan dan kelemahan cerpen, dan juga penutup. Nah, dari cerpen ini yang pertama adalah identitas cerpen. Nah, identitas cerpen itu ada judul. Jadi judul dari cerpen tersebut tadi adalah Hujan di Ujung Senja. Nah, kemudian penulisnya itu ada Asmudin. Jadi Asmudin ini adalah penulis dari cerpen Hujan di Ujung Senja ini. Kemudian jumlah halamannya itu hanya 1 halaman. Kemudian edisi itu Kompas Januari sampai Maret 2025. Jadi cerpen ini saya ambil dari platform tadi yang berjudul Kompasia. Kemudian yang kedua ada orientasi. Nah, dari cerpen ini berlatar di sebuah taman kota pada sore hari menjelang senja. Suasana hujan yang menggambarkan perasaan tokoh utama, yaitu Rama yang sedang mengalami kesulitan setelah kehilangan pekerjaannya. Nah, yang ketiga isi atau ringkasan cerpen. Nah, jadi isi atau ringkasan cerpen ini yaitu Rama, seorang pemuda yang baru saja kehilangan pekerjaannya, duduk termenung di taman kota sambil merenungi nasibnya. Ia merasa putus asa hingga bertemu dengan seorang wanita tua yang memberinya nasihat. Nah, kemudian wanita itu mengatakan bahwa hidupnya kita ini seperti hujan, kadang deras, tapi setelahnya pasti ada pelangi. Nah, kata-kata itu yang mengingatkan Rama kepada mendiang ayahnya. Kemudian Rama mempunyai harapan di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, unsur-unsur cerpen. Nah, yang pertama itu tema. Nah, dari tema tersebut kita bisa tahu bahwa temanya itu harapan dalam menghadapi kesulitan hidup. Karena dari ceritanya tadi itu berfokus pada tokoh yang berjudul Rama karena menghadapi kesulitan hidupnya. Kemudian tokoh dan penokohan. Nah, tokohnya itu ada Rama dan juga wanita tua. Nah, tokoh utama ini yang bernama Rama tadi itu mengalami masa sulit tetapi akhirnya mendapatkan harapan baru. Kemudian wanita tua itu adalah sosok bijak yang memberikan pencerahan kepada Rama. Kemudian alur. Nah, alur dari cerpen tersebut adalah alur maju karena alurnya itu dimulai dari konflik
hingga penyelesaian. Kemudian latar. Nah, latar itu ada tempat. Jadi tempatnya tadi itu ada di taman kota. Kemudian waktu itu sore hari menjelang senja. Kemudian suasananya itu sedih. Kemudian sudut pandang, ada sudut pandangnya itu adalah orang ketiga serba tahu. Kemudian amanatnya itu, jadi amanat dari cerpen ini adalah jangan menyerah pada kehidupan karena selalu ada harapan setelah masa sulit. Nah, kemudian yang kelima adalah kelebihan dan kelemahan cerpen tersebut. Nah, jadi kelebihan dari cerpen ini teman-teman adalah alurnya itu sederhana tetapi menyentuh emosi bagi pembaca. Kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang puisi atau menggambarkan dan juga menggambarkan suasananya itu dengan baik. Nah, kemudian mengandung pesan moral dan mengandung pesan moral yang kuat tentang harapan dan keteguhan diri. Nah, jadi kemudian kelemahan dari cerpen ini adalah yang pertama, konfliknya itu tidak terlalu kompleks sehingga terasa lebih seperti refleksi kehidupan atau cerita kehidupan. Nah, kemudian yang kedua, tidak banyak tokoh yang dikembangkan sehingga interaksi terbatas pada Rama dan juga wanita tua. Nah, kemudian yang keenam itu adalah penutup. Jadi cerpen Hujan di Ujung Senja adalah kisah singkat yang penuh makna tentang menghadapi kesulitan hidup. Nah, dengan latar yang sederhana tetapi emosional, tetapi emosional, cerpen ini mengajarkan bahwa setiap badai pasti berlalu dan selalu ada harapan baru di masa depan. Jadi itu saja pembahasan saya mengenai cerpen yang berjudul Hujan di Ujung Senja. Terima kasih.